Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 1 Januari 2025. Tahun baru, selamat tahun baru buat semua sahabat seperjalanan. Berkat kebaikan Allah menyertai kita semua. Firman Tuhan bertemakan bersandar pada Allah. Terambil dalam Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ke-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, memasuki tahun yang baru, kami penuh harapan, kami juga penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Kami akan menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru, terima kasih dan bersyukur kepada Allah. Kita diizinkan memasuki hari pertama pada tahun 2025, itu semua karena berkat dan anugerah Tuhan. Kita sudah melewati 1 tahun yang lalu dan kita memulai hari pertama di tahun yang baru. Apa yang kita akan lakukan dari ayat firman Tuhan Amsal 3 ayat 5 sampai dengan ke-6, sebagaimana doa pembukaan tadi, ada banyak harapan yang kita ingin sampaikan kepada Allah, tetapi juga kita ada banyak ketakutan dan kekhawatiran. Bagaimana menyikapinya? Firman Tuhan berkata, untuk menyikapi kedua hal tersebut, ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kalimat jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri bukan berarti kita tidak boleh berpikir. Bukan berarti segala perkara di tahun yang baru ini kita serahkan kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya jangan segala sesuatu dengan kekuatan kita. Karena kekuatan kita punya keterbatasan, pengetahuan kita punya keterbatasan, daya tampung kita punya keterbatasan. Kalau kita memahami gelas hanya bisa menampung air 1 gelas, ember hanya bisa menampung air juga 1 ember, bahkan danau yang lebih besar hanya bisa menampung air sebesar kapasitasnya danau, lautan pun sama. Tetapi firman Tuhan berkata, kalau kasih Allah itu lebih luas dari samudra, lebih tinggi dari langit, lebih dalam daripada lautan dan apapun yang ada di muka bumi ini, maka sesungguhnya kemampuan kita, pengertian kita, kepandaian kita sungguh sangat terbatas dibanding kepada Tuhan. Bahkan setitik embun di tengah embun yang hadir di pagi hari itu pun terlalu besar dengan kebesaran Allah. Disinilah kita memulai sebuah kehidupan dengan yang namanya bersandar pada Allah, sekalipun ada pengertian hikmat yang diberikan kepada Allah. Ada usaha dan upaya yang harus kita kerjakan, ada kerajinan yang harus ditunjukkan, ada kerja keras di mana kita harus berjuang, bangun pagi, bekerja, pulang sore atau malam, semua keseharian itu kita akan lakukan dengan peran masing-masing. Tentu seorang ayah akan banyak di luar berjuang mencari nafkah. Seorang ibu akan mengurus rumah tangga dan setiap kita masing-masing akan punya perannya masing-masing. Oleh sebab itu, harapan, ketakutan, kekhawatiran menjadi panduan yang kita perlu taruh semuanya di dalam keberadaan Allah, di dalam kemahakuasaan Tuhan. Firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Ada sikap yang perlu kita lakukan. Banyak orang percaya tapi setengah percaya, kadang percaya atau kadang tidak. Tapi firman Tuhan berkata, percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu. Artinya tanpa sisa, tanpa keraguan, tanpa kekhawatiran, tanpa menyaksikan Allah, tanpa bertanya, apakah Allah sanggup? Jangan-jangan Allah tidak sanggup. Apakah Allah mampu? Jangan-jangan Allah tidak mampu. Sikap demikian adalah sikap ragu-ragu. Bukankah sesuatu yang sudah terbukti kita bisa mempercayainya penuh di dalam kehidupan dunia yang terbatas ini? Sementara Allah adalah pribadi yang semuanya serba maha. Maha sempurna, maha ada, maha adil, maha kuasa, maha ada, maha menolong, maha menopang, maha menghibur, maha menguatkan. Kita memiliki Allah yang serba maha. Sementara manusia punya keterbatasan yang sangat terbatas, siapapun kita. Oleh sebab itu, memulai tahun yang baru, firman Tuhan berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Segala upaya, segala usaha, pengertian kita, keterampilan kita, karunia kita, kemampuan kita, yang kita ambil dari pengalaman hidup, yang kita pelajari di bangku sekolah, yang kita miliki lewat sebuah proses yang panjang, maka semuanya perlu disempurnakan dengan apa? Dengan kebersandaran kita kepada Tuhan.
Ayat yang ketujuh, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, tetapi takutlah akan Allah. Dan bagian yang terakhir dikatakan pada ayat yang ketujuh, jauhilah kejahatan. Ini adalah perintah. Kita tentu di tahun yang baru ingin finansial lebih baik. Bahkan ada harapan-harapan bisa tabungan lebih baik, anak-anak lebih baik, rumah tangga lebih baik. Silakan semuanya dan itu Tuhan jamin. Karena Tuhan adalah sandaran yang kokoh, sauh yang kuat dan teguh, labuhan hati kita di dalam saat-saat yang paling buruk, di titik nadir, di lembah yang terkelam, terdalam sekalipun. Tetapi firman Tuhan berkata, salah satu tujuan kita yang perlu kita perjuangkan adalah jauhilah kejahatan, jauhilah dosa, ketidakpercayaan, kekhawatiran, ketakutan. Sesungguhnya itu adalah mengandung unsur-unsur dosa. Karena pada saat kita khawatir, kita cemas, kita sedang tidak mempercayai Allah, atau kita tidak percaya Allah dengan segenap hati, tetapi dengan setengah hati. Kadang percaya, kadang tidak. Oleh sebab itu, tema kita berbicara tentang bersandar pada Allah dan jauhilah kejahatan. Firman Tuhan berkata demikian. Pada saat kita menghadapi problem kesulitan pada ayat yang ke-8 ayat selanjutnya, jangan takut bahwa Tuhanlah yang akan menyembuhkan tubuhmu, menyegarkan tulang-tulangmu. Di sini berbicara tentang kesehatan yang Tuhan berikan, akan segarkan tubuhmu, menyegarkan tulang-tulangmu. Tentu tidak hanya berbicara tentang aspek badani, ragani, tetapi jiwa kita, pikiran kita akan dipulihkan oleh Allah. Punya pikiran yang sehat, punya perasaan yang sehat, punya tubuh yang sehat. Ayat ke-8 berkata, pada saat engkau sudah diberkati oleh Allah dengan keberhasilan. Ayat ke-8 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan segala hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kalau kita sudah mendapatkan yang terbaik daripada Allah, maka segeralah datang bersyukur. Karena firman Tuhan berkata, muliakanlah hartamu dengan hasil pertamamu, bukan hasil terakhirmu. Artinya ucapan syukur harus dilakukan, bisa dalam bentuk doa, dalam bentuk pujian, dalam bentuk saat teduh kita, tapi juga dalam bentuk pemberian secara spesifik. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Bagaimana kita sudah memberi kepada Tuhan, kepada pekerjaan Allah? Apakah semakin hari semakin kecil? Atau kita bertekad, ya Tuhan, sebelum terjadi apapun aku berjanji untuk bisa memberi kepada Allah secara konsisten. Kalau tidak bisa lebih, aku tidak akan menguranginya. Baik waktumu, baik karuniamu, baik hartamu, baik uangmu. Berikan kepada pihak gereja. Gereja akan mengelola untuk diakonia, untuk misi, untuk segala sesuatu. Kalau kita tidak sanggup mengelolanya sendiri, maka serahkanlah kepada pihak yang secara spesifik sudah dipilih oleh Allah, ditentukan oleh Allah, gereja di mana kita dibesarkan secara iman. Firman Tuhan berkata, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, janganlah menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan dengan peringatannya. Sahabat seperjalanan, renungan ini adalah didikan Allah. Melalui sahabat seperjalanan engkau dididik, engkau diingatkan supaya engkau tidak bosan akan peringatan Allah dan hidupmu akan diberkati. Tentu doa yang disampaikan buat semua sahabat seperjalanan di hari pertama ini, sewaktu engkau bersandar kepada Allah, engkau akan dapat kekuatan Tuhan, engkau akan mendapatkan penghiburan dari Allah, engkau akan mendapatkan semua yang terbaik karena Allah mencintai kita tidak pernah setengah hati, namun dengan segenap hati. Biarlah kita bersandar kepada Allah, percaya kepada Allah pun juga dengan segenap hati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami awali tahun baru ini dengan sebuah hati yang bersandar kepada Allah. Berkati setiap perjalanan yang akan dilalui oleh semua sahabat seperjalanan. Senantiasa ada penyertaan Tuhan yang sempurna, kekuatan Tuhan yang maha dahsyat. Inilah doa hamba-Mu dan seluruh rekan sahabat seperjalanan yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.